Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat sehat, nikmat iman. Salawat serta salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Berbahagia kita Bapak Ibu sekalian bisa berkumpul di majelis ilmu pada malam hari ini. Kajian kita malam ini adalah bagaimana mensikapi ketika kita sedang sakit. Bapak Ibu sekalian, kondisi sakit ini adalah kondisi yang tidak normal. Kita biasanya sehat, suatu ketika sakit. Ada beberapa metode Bapak Ibu sekalian untuk menjelaskan sesuatu fenomena. Ada yang diteorikan, ada dalilnya, ada ayatnya, ada hadisnya, kemudian ditafsirkan. Metode lain adalah dengan menggunakan analogi. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin menggunakan metode analogi, sehingga dengan analogi ini diharapkan kita mudah mencernanya. Setelah ini dicerna, maka akan kita buka kesempatan tanya jawab yang selebar-lebarnya. Kita diskusikan sampai Bapak Ibu puas membaca fenomena sakit ini. Bapak Ibu sekalian, analoginya demikian Bapak Ibu sekalian. Katakanlah dalam sebuah rumah tangga muslim, ada seorang suami, ada seorang istri. Suaminya katakan saja namanya Ahmad, disingkat dengan A. Istrinya kita sebut dengan B. Nah, jadi suami mempunyai kewajiban menafkahi istri. Si A menafkahi si B. Untuk memudahkan ilustrasinya, setiap hari si A memberikan nafkah untuk belanja sehari-hari kepada B, istrinya, sebesar 500.000. Demikian berjalan dari hari ke hari, kemudian berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Ini rutin, tiap hari sebelum pergi kasih 500, suaminya pergi mencari nafkah. Besok hari sebelum suaminya si A ini berangkat kerja, meninggalkan lagi 500.000 untuk biaya rumah tangga si A dan si B tadi. Suatu ketika Bapak Ibu, si A ini tidak memberikan 500.000, tetapi memberikan 50.000. Maka istrinya, si B, ini akan mengadakan reaksi terhadap pemberian yang awalnya rutin 500.000 setiap hari, tiba-tiba menjadi 50.000. Kemungkinan pertama, Bapak Ibu sekalian, istrinya protes, kemudian marah, kemudian berusaha mencari tambahan dari kekurangan yang 450.000. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, istrinya si B ini dia menerima, kemudian dia mensyukuri, kemudian dia katakan kepada suaminya, "Ya suamiku yang tersayang, ini aku terima 50.000, aku ikhlas terimanya, kemudian aku kembalikan yang 50.000 ini kembali kepadamu." Maka kemungkinan yang terjadi Bapak Ibu sekalian, kemungkinan yang pertama tadi yang istrinya marah, kemudian bereaksi negatif, kemudian mencari tambahan sendiri, maka reaksi suaminya si A ini, ya sudah, kamu marah silahkan marah, kamu mencari tambahan sendiri ya silahkan cari.
suaminya si A ini tidak menambah lagi besaran yang 450.000 tadi. Nah, tetapi lain halnya dengan kasus yang reaksi yang kedua dari istrinya tadi. Reaksi yang kedua tadi, istrinya menerima kemudian mengembalikan lagi, maka suaminya ini tentunya terkejut. Terkejut kemudian merasa malu menerima kembali yang 50.000. Kemungkinan terbesar yang akan dilakukan oleh suaminya menambah lagi kekurangan jumlah yang 450.000 tadi. Bisa menambahnya dengan 500, bisa 700, bisa juga mungkin 1 juta. Tapi yang jelas nominal yang akan diterima si B istrinya itu tidak mungkin kurang dari 500. Nah, belajar dari cerita suami istri A dan B tadi, maka kalau kita analogkan ke kesehatan, itulah kondisi kita sehat selama ini. Kita tiap hari diberi kesehatan sama Allah, kita bekerja, kita beraktivitas kemana-kemana, seakan-akan kesehatan ini sesuatu yang begitu saja datang. Kita tidak sadar, kita tidak berterima kasih. Tiba-tiba kesehatan itu di stop oleh Allah. Maka apa reaksi kita ketika kita tidak sehat ini tadi? Nah, inilah yang ingin kita kita bahas pada malam ini. Belajar dari reaksi keluarga tadi, maka sebaiknya kita mengikuti reaksi yang nomor 2 dari istri dalam cerita kita awal tadi. Nah, bagaimana reaksi kita? Ketika kita sakit, maka idealnya reaksi kita itu kita tidak perlu segera mencari pengobatan. Kita nggak perlu bereaksi seperti dalam cerita kita tadi, bereaksi kemudian cari sini, jangan. Nah, setelah kita tidak perlu bereaksi mencari kesehatan, kita ambil wudhu, kita sholat, kita mohon ampun. Mungkin aja sakit kita ini karena kesalahan. Contoh, kita sakit diare misalnya, maka jelas ini ada kesalahan makanan. Nah, untuk kasus yang salah ini tadi, jalan yang tercepat adalah memohon ampun. Ambil wudhu, sholat, minta ampun sama Allah, ya Allah, saya sudah melakukan kesalahan. Nah, apa langkah selanjutnya? Maka langkah selanjutnya kita segera menerima kondisi ini. Persis seperti kisah ibu rumah tangga tadi yang menerima uang 50.000. Kita katakan pada Allah, ya Allah, saya ikhlas, saya rela menerima sakit ini. Setelah ini diterima, diikhlaskan, kita menerima serela-relanya, seikhlas-ikhlasnya sakit ini, maka kita kembalikan sakit ini kepada Allah, karena sakit ini berasal dari Allah. Nah, kita katakan pada Allah, ya Allah, saya ikhlas, saya rela menerima sakit ini. Saya pasrahkan sakit ini kembali kepada Engkau, ya Allah. Nah, belajar dari analog cerita awal tadi, maka Allah yang menerima sakit ini tentunya tidak tega, karena kita sudah ikhlas, sudah menerima, maka kita kembalikan sakit ini kepada Allah, tentunya akan Allah ganti dengan kesembuhan. Sembuhnya mungkin lebih hebat lagi dari sembuh sebelum-sebelumnya, karena sembuhnya kita dari sakit ini, nanti Allah akan berikan bonus yang lebih banyak lagi. Nah, kapan kita berobat, kapan kita melakukan tindakan penyembuhan? Nah, itu kita lakukan di langkah yang 3. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ulangi,
ketika kita menerima sakit, langkah pertama minta ampun. Kenapa minta ampun? Karena kemungkinan kesalahan kita, kemungkinan besar dosa-dosa kita. Langkah yang kedua, menerima sakit ini dengan ikhlas, dengan rela. Langkah yang ketiga, kembalikan sakit ini kepada Allah, karena Allah lah pemilik kesehatan, pemilik juga sakit. Langkah yang keempat, baru kita melakukan usaha-usaha penyembuhan. Misalnya kita sakit masuk angin, ya kita minum madu, taruh madu di air hangat-hangat kuku, kemudian dikasih jeruk nipis, kasih garam sedikit, diaduk, kemudian diminum dengan niat bahwa ini sebenarnya syariat, hakikatnya Allah yang menyembuhkan. Karena kita sudah pasrahkan sakit kita ini kepada Allah, ini sebenarnya tinggal sarana saja. Jadi ketika kita sembuh, maka dari sakit ini, maka sesungguhnya bukan obat ini yang menyembuhkan, tetapi Allah yang menyembuhkan. Kalau ini bisa kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, insya Allah semua yang terjadi pada kita itu adalah nikmat. Nikmat sehat, nikmat juga. Ketika sakit, nikmat juga. Kenapa? Allah memberikan kita teguran. Setelah Allah beri teguran, nikmatnya dilipatkan, nikmatnya dilebih besarkan lagi. Itulah makanya ketika kita membaca Al-Quran di surat Ar-Rahman, Allah ulang-ulang itu, fabi ayyi ala irabbikum tukadziban, fabi ayyi ala tukadziban. Nikmat Allah mana lagi yang engkau dustakan? Nikmat Allah mana lagi yang engkau dustakan? Semuanya nikmat. Persoalannya, Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa membedakan mana nikmat sehat, mana nikmat sakit. Nikmat sehat itu membuat aktivitas kita lancar. Nikmat sakit adalah mengurangi dosa dan membuat tubuh istirahat. Begitu Bapak Ibu sekalian, kajian kita malam ini. Selesai ini silakan tanya, silakan kita berdiskusi panjang. Sebagai manusia yang doib, salah-salah kata saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Kepada Allah saya minta ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.